Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Verina Marcelia selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 20 tahun 2024 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM, yang selaku pemateri pada hari ini berkenaan tentang argumentasi hukum, legal reasoning. Oke, langsung aja kita akan bacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Ya, silakan. Beliau merupakan berpendidikan di Sarjana Hukum di Erlangga, Magister Sains di Erlangga, dan juga di Master of Law di American University di Washington DC. Kemudian beliau juga menulis beberapa karya ilmiah di berbagai bidangnya. Kemudian beliau sendiri juga mempunyai kemampuan di bidang Introduction of Jurisprudence, Legal Reasoning, Legal Argumentation, Legal Theory, International Business Contract, Professional Ethnic di Erlangga University Law School, International Business Transaction and E-commerce Law. Oke, kita akan langsung saja nih ke pemateri yang pertama, yakni tentang argumentasi hukum kepada Dr. Prof. Peter. Dipersilakan. Ya. Saya bantu, Prof. Nah, baik. Saya sharekan terlebih dahulu untuk yang di Zoom. Ya, silakan. Itu kan baik, bisa langsung di baik. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Saya Peter, sudah diperkenalkan. Jadi saya memberikan argumentasi hukum. Ini bukan yang pertama saya di sini. Bukan yang pertama kali. Berapa kali? Saya keempat barangkali untuk PKPA. Tapi saya di UWK ini bukan orang baru. Sejak didirikannya UWK ini saya sudah ngajar di sini tahun 81. Mungkin sebagian dari saudara belum lahir. Ya, 81 ya toh. 81 atau masih kecil. Saya sudah ngajar di sini bersama Prof. Isnai dan almarhum Profesor Suwoto dari Erlangga waktu itu kami diminta. Dan kemudian ada salah seorang masa saya di UNER, sekarang jadi profesor ini, Profesor Ari. Masa saya di UNER. Kemudian ada bimbingan saya, sekarang jadi Warek 3, Dr. Edi Kris. Itu bimbingan saya di UNER S3-nya. Jadi dengan orang UWK ini, juga Dr. BC kan barusan selesai bimbingan saya juga. Baik, kita bicara argumentasi hukum ya. Jadi ya sekarang, nah ini saya mulai dari begini. Bisa dilihat sana. Dari yang online. Bisa Pak. Unmute. Oh ya. Baik, kalau gitu. Sebelumnya saya akan ngomongkan, lawyer should know. Lawyer harus paham. Yang pertama, loh, kok nggak bisa? How to listen. Bagaimana mendengarkan. Ini pengalaman, saudara ya, pengalaman. Ya, saya share pengalaman. Waktu saya di law firm, saya sendiri adalah lawyer di Zaidun and Partners pada waktu itu. 2018 saya resign. Kenapa? 2019 saya sebagai seorang PNS pensiun karena usia
70 tahun, guru besar usia 70 tahun pensiun. Sekarang 75 lebih. April yang lalu 75 tahun. Masih masih segar kan? Ya, puji Tuhan masih segar ya. Masih segar. Jadi masih seperti 57 dibalik. Baik. Mengapa saya resign dari law firm? Loh, karena saya ini orang bijak, taat pajak. Orang bijak taat pajak, ya toh? Pajaknya mahal, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara jadi lawyer nggak bayar pajak itu urusan saudara ya, urusan saudara dengan negara dan dengan Tuhan. Tapi pajaknya mahal. Saya sebagai PNS dipajaki, ngajar di UNER pajaki. Begitu dapat fee dipajaki juga kan? Ada pajaknya karena mereka bayar PPh, saya bayar PPN. Kemudian digabung. Ternyata, loh, kurang masih bayar pajak, bayar paling enggak, ya mahal lah. Nah, saya ngomong pada Zaidun, selalu managing partner, Dun aku resign, Dun. Kenapa? Kalau saya masih sebagai partner, dikejar tukang pajak, masih dilihat, wah ini mesti dipajaki, lebih baik pajak pensiunan 0% kan, kalau pensiunan kan. Nah, waktu itu saya ngomong kepada para associates, dengarkan saja apa yang dikatakan klien. Karena kita waktu hourly, 1 jam saat itu ya, masih boleh pakai dolar, $250 per jam. Hourly, mungkin paling mahal mungkin di Surabaya. Dengarkan saja, dia ngomong apa saja dengarkan, tapi catat. Jadi kalau dia ngomong sampai 2 jam, nah kan 250 kali 2, $500. Padahal intinya cuma 1/4 jam. Tapi catat saja, how to listen. Anda sebagai lawyer, nah ini trik, saudara, trik. Biarkan aja klien ngomong ini ngalur ngidul, tapi intinya cuma sedikit, tapi dengan diputar argo itu terus saja jalan argonya. How to listen. Bagaimana mendengar? Ya, bagaimana mendengar? Apakah perlu pakai tape recorder atau tidak? Kalau dulu wartawan pakai, tapi kemudian nggak perlu lagi karena harus ditulis. How to listen? Bagaimana cara mendengar? Yang kedua, nah ini bagaimana menanyai klien. How to interrogate. How to interrogate. Bagaimana menanyai klien. Klien itu orang yang dalam kesulitan. Jangan dibentak-bentak. Ya, loh iya ada loh. Ya ada klien dibentak-bentak loh. Lawyer bukan jaksa ya. Jaksa saja nggak boleh bentak-bentak. Ini klien dibentak-bentak. Tapi saya beritahu saudara, triknya sebagai lawyer. Musuh paling berat bukan pihak lawan. Musuh paling berat adalah klien kita. Dengan cara sedemikian rupa, tidak perlu bentak-bentak. Tapi sudutkan pihak lawan itu, klien kita, sudutkan sampai dia tidak berdaya. Nah, kita tahu kelemahannya di mana. Ya, kita tahu kelemahannya di mana. Nah, kalau kita sudah tahu kelemahannya, nah kita bisa prediksi kira-kira berapa persen menang, berapa persen kalah. Dan kita harus terang-terangan pada klien. Wah, perkara Anda ini berat. Tapi kami tetap bela, karena semboyan dari lawyer adalah maju tak gentar, membela yang bayar. Nah, itu. Ya kan, terus semboyannya lawyer, maju tak gentar, kemudian membela yang bayar. Bukan maju tak gentar, kemudian kita karaoke kanan kiri oke, ya nggak boleh saudara, itu di luar melanggar etika.
Jadi how to integrate, bagaimana cara menanyakan sampai dia tersudut, baru kita tahu kelemahan kita, kelemahan dia. Biasanya klien itu nggak mau mengumumkan kelemahannya, betul loh ya. Biasanya nggak mau wah saya gini kok Pak, saya gini loh, saya gini. Nah, cari celah bagaimana supaya dia tahu kelemahannya. Sama dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak telanjang di hadapan Tuhan, tidak mengaku, Tuhan nggak akan. Kalau istilah saya, kalau kita tidak angkat tangan, Tuhan tidak turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Wah, ini istilah saya. Kalau sudah angkat tangan, ya Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Nah, kita sendiri menyembunyikan. Apakah bisa disembunyikan? Mungkin saya tahu saja ya, sebagai lawyer, saya tahu kalau orang ini menyembunyikan masalah. Saya pancing semen rupa, ya, saya pancing semen rupa sehingga ternyata, oh di sini. Cerita saja ya ini. Suatu ketika ada seorang klien, ini dia mengaku dari perusahaan Malaysia. Tapi yang dikemukakan kepada kami bahwa perusahaan itu LTD, Limited. Saya tanya, it's not Malaysian company. Well, encik, paling encik. Ini apa istilahnya? Perserikatan Malaysia. PT itu perserikatan PSSI ya. Perserikatan Persebaya, perserikatan. Ini perserikatan Malaysia. Bukan. I know. Saya desak terus. Saya katakan begini. I defend you. I protect you. Saya membela Anda. Kalau Anda nggak terus terang, kami nggak akan bisa. Saya tahu. It is not Malaysian company. If Malaysian company, it would be BHD or SDN BHD. Kalau perusahaan Malaysia itu SDN BHD, SDN BHD, sendirian berat atau BHD. Kalau limited, jelas itu bukan perusahaan Malaysia. Saya khawatir, saya ngomong, I will protect you, but you have to be frankly to me. Saya katakan, ini akhirnya ada ngaku, ini Cayman Island. Nah, Anda takut ini adalah pencucian uang kan? Saya katakan, baik, apa masalahmu begini? Oh enggak, sudah jangan khawatir. Ini bukan pencucian uang. Saya mau bikin kontraknya, saya katakan begitu. Kalau enggak, saya nggak mau bikin kontraknya. Kalau pencucian uang, bisa kena kan lawyernya. Nah, how to interrogate? Berikutnya adalah, nah, bagaimana memberikan pendapat? Ini mahal, saudara. Ya, ini mahal. Kami pernah punya 1 lembar saja pendapat hukum. Ya, 1 lembar saja pendapat hukum. 15 juta, mereka marah. Loh, 1 lembar aja 15 juta. Loh, 1 lembar lah mikirnya. Ya kan? Mikirnya berapa lama? Berapa hari saya mikir itu? Ya dibayar juga. Nah, yang terakhir Kak, sebelum saya resign, saya diminta pendapat hukum untuk suatu apartemen, rumah susun apartemen ya. Dia belum dibangun. Saya nggak mau sebut nama ya. Dia belum ada izin. Tapi iklannya besar-besar di TV, di mana-mana iklan besar-besar. Kami diminta untuk memberikan opini bahwa ini layak dipasarkan. Saya tanya, izinnya gimana? Sedang diurus. Izinnya sudah ada belum? Sedang diurus. Ya, jengkel saya. Nah, sudah diurus itu artinya belum ada kan? Sedang diurus. Nah, kalau belum ada berarti tidak boleh dipasarkan.
kan gitu. Kalau dipasarkan kena pasal undang-undang konsumen, saya berikan. Saya akhirnya saya nggak memberikan opini boleh dipasarkan, tidak boleh dipasarkan, nggak dibayar, saudara. Nggak dibayar, ya sudah lebih baik begitu daripada masuk penjara. Begitu, nggak, akhirnya banyak yang ditangkapi masuk penjara. Ya, jadi hati-hati. Opini, how to give opinion itu harus jeli, harus jeli. Karena sekarang banyak orang, banyak bisnismen menggunakan lawyer, ikut-ikut supaya ada legitimasi dari lawyer, dan oke, ujung-ujungnya karena lawyer yang dibayar, ya juga bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Ya sudah. Ya jadi kalau saya tanya izinnya mana? Kalau izin prinsipnya ada, sudah kami berikan opini. Tapi kalau nggak ada, ya sudah tidak boleh dipasarkan. Ya sudah, so simple, ya, so simple itu. Ya hati-hati. How to debate? Nah, bagaimana mendebat? Ini juga perlu. Ya, bagaimana mendebat? How to debate? Bagaimana mendebat? Jangan debat kusir. Ya, kenapa? Kok debat kusir? Kok bukan debat tukang becak? Lu ada sejarahnya ini. Ya, sejarahnya gimana? Nah, saudara harus tahu sejarahnya. Saat itu Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri dan diplomat ulung waktu itu, naik andong di Jogja. Di Jogja kan ada andong kan? Betul ya? Kalau di Lombok ada, ayo orang Lombok, Cidomo. Iya betul ya? Di Minang, Bendi. Ya, Pak Bendi, Bendi ke Sungai Tanang itu. Nah, pada waktu Haji Agus Salim naik andong ini, udahnya kentut. Loh, bener. Nah, wah, kata Haji Agus Salim, Pak Pak Kusir, Pak Kusir, kudanya masuk angin. Bukan Pak Haji, ini keluar angin. Nah, ini debat kusir, saudara ya. Ya, bukan bukan masuk angin, keluar angin, debat kusir. Itu sebabnya kenapa kok debat kusir, kok bukan debat tukang becak. Ya, lo ini kisah nyata. Sebelum itu belum ada istilah debat kusir. Kalau sudah tanyakan apa bahasa Inggris debat kusir, yang nggak ngerti saudara ya. Ya. How to negotiate, ini penting, ini penting. Ya, sebenarnya ada pelajaran sendiri untuk negosiasi ini, tapi bukan negosiasi dalam artian konsiliasi ya, bukan penyelesaian sengketa alternatif ya, tapi negosiasi mau masuk ke kontrak, mau masuk kontrak. Ini sangat-sangat apa ya namanya, saya bukan karena sulit ya, tapi penuh dengan arts ya, penuh dengan arts skill ya, penuh dengan skill, arts, seni. Karena ya ini kesenangan saya kalau kalau disuruh negosiasi, tapi dengan pihak asing. Kalau dengan pihak Indonesia saya nggak boleh, oleh Pak Jaidun. Mas, ojo sampean Indonesia apa? Sampean ngamuan. Nah, kalau asing enak saya, ya enak kalau orang asing. Bahkan saya orang asing pernah, orang Jepang sampai malam, oke. Dia ngantuk-ngantuk, saya teruskan. Jadi, oh yes, yes, oke. Well, I agree, gitu aja. Sampai ngantuk-ngantuk. Ya, oh, oke. How to negotiate. Ini yang perlu kalian kalian apa namanya pegang nih. Argumentasi hukum apa sih itu? Argumentasi yang digunakan dalam hukum.
Apa ada argumentasi yang tidak digunakan dalam hukum? Ada, saudara ya. Debat kusir tadi itu, ya kan? Bukan masuk angin, Pak Haji, tapi keluar angin kan gitu. Biasanya digunakan dalam persidangan. Dalam rangka pembuktian. Sudah ya, ini dalam rangka pembuktian. Berikutnya adalah tujuannya apa sih? Nah, mempengaruhi pandangan pihak lawan. Saya boleh lebih jelas sebenarnya, mengecoh pihak lawan, bahkan kecenderungannya mengecoh hakim. Ya, mengecoh hakim. Ya, mengecoh pihak lawan atau mengecoh hakim. Nah, kadang-kadang pihak lawan kan lengah. Nah, nanti saudara kalau nanti sudah jadi lawyer, saudara berhadapan dengan sesama yang ikut PKPA ini, sama-sama tahu bagaimana mengecoh pihak lawan, ngerti ya, wah dulu ikut PKPA di UWK, nah hati-hati sama-sama ngecohnya ya kalau gitu. Kan dulu orang Jawa itu ada sedulur tunggal guru dulu ya. Jadi kalau satu perguruan itu nggak boleh tengkar karena saudara. Sedulur tunggal guru. Sekarang ada lagi sedulur tunggal kopi. Itu saingannya Starbucks ya. Starbucks ndek-ndekan, saudara ya. Starbucks kan kalau menengah ke atas nih sedulur tunggal kopi. Di mana-mana saya lihat itu. Dan anak muda, banyak anak muda. Dan saya senang. Karena kan demikian, dulu waktu saya masih ya anak-anak nggak boleh minum kopi kecuali keluarga saya. Kenapa? Katanya kopi ini menyebabkan ini. Bukan, kopinya diekspor ke Belanda. Ini Belanda kurang ajar itu. Ya, sampai di Belanda dikirim ke sini. Nah, kopi kita ini enak-enak, saudara. Kopi Bali, Sidikalang, Aceh, Lampung, mana lagi? Sembalun di Lombok itu, enak juga itu kopi-kopi itu. Ya, Toraja, waduh itu enak rajanya. Ya, Torabika, Arabica. Nah, kopi kopi apa? Ya, kopi kopinya UWK barangkali enak juga. Nanti kan diberikan kopi saya. Nanti kan ada kopi toh di luar di ruangan ya toh. Enak itu. Kalau nggak percaya coba Anda minum lagi. Meyakinkan hakim, meyakinkan hakim, hakim harus yakin. Ada kasus sekarang saudara ya, Vina ya, yang viral, Vina ya, pembunuhan ya Vina ya. Sekarang dulu ada kasus Sengkon Karta. Nah, pertanyaan saya, apakah hakimnya salah? Kalau saya pelajari kasus ini ya, siapapun yang jadi hakim dengan ada pembuktian yang diberikan jaksa, dia akan memutusnya akan sama. Siapapun yang jadi hakim. Karena diajukan jaksa, itu bukti yang cukup meyakinkan. Dan hakim kan akan menjatuhkan putusan apabila hakim mendapat keyakinan dari alat bukti yang disediakan oleh undang-undang. Jadi bukan karena keyakinan saja, tapi dari alat bukti yang disediakan oleh undang-undang. Jadi banyak orang mengkritik, oh hakimnya, sebentar dulu. Kalau memang alat bukti yang disediakan oleh undang-undang dan dari situ hakim yakin, bisa dijatuhkan pidana. Seperti kasus Sengkon Karta, tahun 80 saya nulis, tahun saya nulis di Surabaya Post. Saya pelajari, siapapun yang
jadi hakim akan yakin bahwa dia yang melakukan. Lebih celaka lagi, saudara, di Amerika Serikat. Ya, 2 orang terpidana, 2 orang kakak beradik, orang kulit hitam, oleh juri, nah bukan hakim loh ya, juri dinyatakan guilty melakukan pembunuhan, istilah mereka primary degree murder, pembunuhan tingkat pertama. Lalu 12 juri sepakat death penalty. 5 tahun sebelum COVID. Ya, 5 tahun lalu. Sudah dieksekusi 2 orang ini. Tiba-tiba muncul orang yang mengaku dan semua orang menyaksikan bahwa dia pelakunya. Bagaimana mengembalikan nyawa 2 orang yang sudah dieksekusi ini? Salahkah hakimnya? Salahkah jurinya? Nah, saudara, di sinilah kelemahan hukuman mati. Ya, hakim diyakinkan oleh siapa? Oleh jaksa. Nah, saudara sebagai lawyer nanti harus meyakinkan hakim bahwa klien Anda dalam pidana tidak bersalah. Atau dalam perdata klien Anda juga tidak melakukan sesuatu yang prestasi atau perbuatan melanggar hukum. Ya, ini meyakinkan hakim tujuannya. Argumentasinya, logika dalam argumentasi hukum tidaklah cukup suatu argumen hanya masuk akal. Nah, saudara, kadang-kadang yang logis belum tentu benar. Ingat lo ya, yang logis belum tentu benar. Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Setengah mati kan sama dengan setengah hidup. Betul ya? Wah, setengah mati sama dengan setengah hidup. Kalikan 2. Mati sama dengan hidup. Ya toh? Setengah mati sama dengan setengah hidup. Kalikan 2 matematika. Mati sama dengan hidup. Oh, benar itu? Enggak toh? Logik. Iya, logik. Kadang-kadang logika formal saja, logika formal tidak cukup di dalam argumentasi hukum. Karena betapapun yang namanya argumentasi itu memang tidak dapat dilepaskan dari silogisme Aristoteles. Tetapi ya logis saja, karena silogisme itu logik. Ya tadi kan setengah mati kan sama dengan setengah hidup. Dikalikan 2, mati sama dengan hidup. Benar nggak? Enggak kan? Nanti ada lagi yang suatu argumentasi hukum harus benar-benar jelas. Ini dalam bahasa Inggris saya agak sebut pristine. Pristine itu clear cut, pristine. Ya, benar-benar jelas. Suatu argumentasi hukum harus benar-benar jelas. Saya tanya pada saudara, malam, misalnya kata malam. Ayo, malam itu apa? Maaf. Malam itu apa? Kira-kira. Ayo, ada yang tahu? Malam. Kata malam. Kan di dalam, ya silakan. Malam itu apa? Pada saat matahari terbenam sampai terbitnya matahari. Itu malam. Pencurian pada malam hari adalah pencurian yang diperberat. Betul ya, dalam KUHP. Nah sekarang kapan matahari terbenam? Kalau di sini kan jam 6 atau setengah 6. Di Belanda musim panas. Di Amerika musim panas. Jam 11 malam kadang-kadang matahari terbenam. Jadi kalau orang puasa, Pak Sumedi rekan saya itu pernah di Belanda puasa. Saja Anda buka puasa. Pak, kalau saya puasa di sini jam 9 malam baru buka. Karena matahari baru terbenam. Oke.
Kenapa? Maaf ini ya betul juga ya kalau di Indonesia matahari terbenam dan terbit itu malam. Nah sekarang mengapa pencurian pada malam hari itu diperberat? Kata malam lo ya di KUHP malam lo ya. Karena malam hari tidak ada lampu ya kan, gelap kan, gak ada matahari ya kan. Karena ada lagunya saudara. Matahari terbenam, hari mulai malam kan ya toh? Betul Anda benar itu. Lagu anak-anak itu harus dihargai, jangan lagu anak-anak yang sekarang. Kenapa? Ini kan rasio legis. Nah, kembali pada masalah argumentasi ya. Rasio legis dari pembuat undang-undang bahwa kalau malam hari itu matahari terbenam dan tidak ada sinar. Sekarang kalau siang hari matahari tidak nampak, ya saya beritahu 17 Maret 63 itu hari Minggu. Coba cek saudara kalau nggak percaya di Google. 17 Maret 63 itu hari Minggu. Saya habis menguburkan orang mati, terus main bola, masih anak-anak, main bola, tiba-tiba jam 2 siang itu, gelap gulita, seperti jam 8 malam. Karena Gunung Agung meletus. Sorenya hujan abu di Surabaya. Pertanyaan saya, kalau ada pencurian jam 2 siang itu, 17 Maret 63, apakah termasuk pencurian pada malam hari yang diperberat atau pada siang hari? Ya, disinilah sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya kata malam atau kata-kata yang sifatnya kualitatif itu tidak betul dituangkan dalam undang-undang. Ya, seperti baik. Nah, baik itu apa? Ya, pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Wah, ini juga nggak betul itu bahwa perkawinan adalah pokoknya hubungan pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Loh gimana ngukurnya? Kekal. Padahal ada pasal perceraian. Gimana itu? Loh ya toh? Di Undang-Undang 1 tahun 74 kan ada pasal perceraian, tapi kekal. Bahagia. Loh bahagia itu apa? Cukup saja apa perjanjian pria dan wanita. Jangan sampai diganti lah. Pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Wah itu kalau pria dengan pria kawin kayak di Belanda atau di Perancis, di Amerika. Gimana pria dengan pria itu kawin? Itu kan penungan-tungan, saudara. Terus anggar. Wanita dengan wanita ya, lop-lopan, saudara ya. Kayaknya nggak bener lah itu. Itu perkawinan setan itu namanya. Ya, saya bukan masalah agama ya, tapi masalah hukum alam. Pria wanita. Jadi sebenarnya jelas banyak. Nah, ini nanti jadi lubang untuk argumentasi. Katanya pada pihak lawan atau pihak jaksa, pihak lawan. Menurut Anda kata ini apa? Nah, kalau kata yang tidak jelas, ya, menurut Anda kata ini apa? Nah, nah kemudian Anda buat penafsiran yang berlawanan. Nah, itu kan enak kan? Ini saya ngajari saudara begitu. Agar menunjukkan logika berpikir jelas, argumentasi hukum harus mengacu pada silogisme. Tapi silogisme hukum beda. Nanti saya terangkan. Silogisme. Loh, enggak ada. Bahasa Yunani logika yang dari penggunaan nalar akal yang valid. Karena memang dari Aristoteles ya, silogisme ini dari Aristoteles. Enggak kelihatan di situ. Kelihatan. Berasal dari bahasa Yunani kuno. Lo, ini lambda ini. L ini lambda, omega, ini gamma. Ini apa? Itu K kilo.
epsilon, silogisme, premis mayor, premis minor, konklusi itu di mana-mana. Ya, premis mayor, premis minor, konklusi. Itu sederhana sekali. Misalnya, semua manusia mati, betul ya? Ada enggak manusia yang melungsungi, saudara ya? Melungsungi kayak ular gitu. Wah, nah kalau ada yang mengatakan, wah aku ingin hidup 1000 tahun lagi kayak kehilangan warga. Oh ya, hidup tapi apa namanya? Hidup tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya percuma. Ya, semua manusia mati. Sokrates, nah ini Sokrates ahli hukum apa? Filsafat loh. Bukan Sokrates pemain bola. Loh ada orang ada kan main bola Sokrates ada yang jadi Sokrates adalah manusia. Ya main bola pun juga Sokrates juga manusia juga, saudara. Apa ada bebek main bola? Semua manusia mati. Sokrates adalah manusia. Lah Sokrates mati, betul ya? Sokrates mati loh. Sekarang masih hidup itu yang pemain bola. Yang Sokrates yang dulu yang mati. Oke. Premis mayornya biasanya menyatakan aturan yang bersifat umum. Ini silogisme hukum ya. Premis mayornya biasanya menyatakan aturan yang bersifat umum. Dalam argumen hukum, hal itu biasanya berupa aturan. Ya, aturan. Ya, aturannya apa? Begini. Premis minor, ada minor premise, berupa pernyataan mengenai seorang atau suatu benda, atau sekelompok orang atau benda, atau suatu kejadian tertentu. Ya, atau suatu kejadian tertentu. Ya, kan saya tanya kepada saudara. Ya, gampang saja, saudara. Yang namanya PT, itu apa? Perusahaan perseroan terbatas itu apa? Ayo, PT adalah satu perusahaan yang dia punya modal sendiri nggak? Punya, terpisah dari pemegang sahamnya, betul ya? Jadi PT Wijaya Kusuma misalnya, PT Wijaya Kusuma, pemegang sahamnya adalah siapa namanya, rektornya, misalnya Profesor Aryo, Edi Kris, siapa lagi, Bu BC, Profesor Kuntaman, dekan kedokteran ya, Profesor Kuntaman, PT Wijaya Kusuma. Mereka Profesor Aryo 60%, Edi Kris 20, Kuntaman 20, jadi 100% kan? Ini modal yang di-store ke PT Wijaya Kusuma. Ini kekayaan dari PT Wijaya Kusuma, betul ya? Jadi 60% dari asetnya 1 miliar, 60% berapa 60% dari 600 juta. Aryo, Edi 200 juta, Kuntaman 200 juta. Berapa? Jadi kekayaan PT ini 1M. Terpisah dari kekayaan mereka ini. Betul ya? Ini PT. Nah sekarang coba Anda baca pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003. Cari di Google. Pasal 11
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Undang-undang tentang BUMN itu. Apa? Bunyinya apa? Yang sudah ketemu terhadap ya terhadap Persero berlaku ketentuan. Oke. Jadi sekarang udah diganti Undang 40 2007. Tapi yang jelas terhadap Persero berlaku ketentuan tentang PT, betul ya? Nah, pertanyaannya, Persero ini PT kan? Berarti dia punya kekayaan tersendiri kan? Logikanya, keuangan negara yang masuk ke sini itu menjadi keuangan negara atau keuangan PT? Keuangan PT. Ya. Negara nggak bisa lagi berkilah bahwa itu keuangan negara, keuangan PT. Ya. Sama dengan Prof. Aryo, Prof. Kuntaman, Pak Edi Kris, bukan lagi kekayaannya PT Wijaya Kusuma ini menjadi kekayaan mereka. Nah, ini logikanya kan? Logika kan? Logisan ini, silogisme. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa apabila terjadi kerugian atau terjadi sesuatu dalam PT Persero, masih dinyatakan korupsi. Logis nggak itu? Logis nggak? Enggak kan? Nah, inilah yang harus dibongkar. Ya, harus dibongkar. Anda sebagai calon lawyer atau lawyer harus berkata bahwa premis mayornya ini adalah PT. Ya kan? PT kan Persero. Nah, premis mayornya ada kejadian di situ. Apakah ini keuangan negara? Bukan kan? Baik, jelaskan. Ini contoh. Ya, Anda ikut membantu saya lah untuk memberi contoh. Faktanya yang ada penyalahgunaan keuangan di PT Persero. Ya, faktanya. Nah, premis mayornya adalah kalau Persero terhadap Persero diberlakukan ketentuan mengenai PT, betul ya? Benar ya? Dalam pasal 11 Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 2003 terhadap Persero diperlakukan Undang-Undang ketentuan mengenai perseroan terbatas, betul ya? Nah, faktanya terdapat penyalahgunaan keuangan Persero oleh direksi misalnya. Apakah ini merupakan penyalahgunaan keuangan negara? Ya, keuangan PT atau keuangan negara? Keuangan PT. Layakkah ini disebut korupsi? Nah, inilah saudara, ini yang terjadi di Indonesia. PT Jiwasraya, PT Asabri, kan PT. Apalagi itu swasta murni ya. Apakah Jiwasraya BUMN ya? Asabri, apakah BUMN? Bukan kan? Bukan BUMN. BUMN Persero enggak? Persero ya sudah, kalau Persero tetap jangan lalu dikatakan itu korupsi, tapi dihukum kan mereka. Nah, sudah hakimnya rupanya tidak pernah ikut argumentasi hukum di UWK barangkali. Oh ya, guyonannya kan gitu, saudara. Jangan terlalu serius ini. Ini apa ini sekarang? Saya nggak lihat ya ini. Ini bisa bentar, saya naikkan ya. Ini kan bisa dinaikkan kan? Loh, naik. Ini silogisme hukum.
Suatu konklusi dengan fakta yang terdapat pada premis minor dengan aturan umum yang terdapat pada premis mayor dan berpetunjuk bagaimana aturan umum yang ada dalam premis mayor diterapkan pada fakta. Jadi aturan diterapkan pada fakta. Nah, ada kecenderungan yang saya lihat di Indonesia ya. Saya periksa putusan pengadilan di mana-mana kok tidak demikian. Saya katakan pada saudara, kalau saudara punya sepatu, ya, sudah punya sepatu, sepatu saudara tidak cukup. Ada dua kemungkinan. Sepatu tidak dipakai, pakai sepatu yang lain, ganti, atau kaki dipotong. Pilih mana saudara? Ya sepatu. Siapa yang pilih kaki dipotong? Angkat tangan. Saya hentikan nih perkuliahan ini. Saya bawa saudara ke rumah sakit jiwa menur. Ya. Jadi sekarang ada kecenderungan, ini fakta. Aturan tidak ada. Ada aturan dipaksa-paksa untuk ke sana. Dulu Belanda pada waktu Aresokrat tahun 1919, Onrek Mata Kedat ya, itu perbuatan melanggar hukum 1365, tapi Belanda 1401, BW Belanda. Dipaksa-paksa, apakah ini, waduh, akhirnya Hurat menyatakan, bukan demikian. Memang tidak ada ketentuannya. Namun demikian, pakai sepatu yang baru ya kan, bukan sepatu yang lama atau kakinya dipotong, tapi sepatu baru. Inilah karena yang namanya maaf, perbuatan melanggar hukum bukan perbuatan melanggar undang-undang. Nah, hukum diperluas. Jadi perbuatan melanggar hukum melanggar juga sopan santun dalam bisnis, melanggar juga suatu kebiasaan dalam bisnis. Kecurangan yang ada itu kecurangan. Akhirnya 1365 BW ditafsirkan perbuatan melanggar hukum, bukan melanggar undang-undang. Karena undang-undangnya nggak pas. Nah di sini sekarang ini kecenderungan untuk paksa-paksa. Nah contoh yang terakhir saudara ya, ini saya katakan ini suatu onrechtmatige rechtspraak kalau bahasa Belandanya. Coba dipaksa-paksa. Anwar Usman diberhentikan jadi ketua MK oleh apa? Dewan Kehormatan MK, ya kan? MK, Majelis Kehormatan MK dipimpin oleh Jimli Asidiki. Lalu Anwar Usman mengajukan gugatan ke PT UN. Ya, PT UN. Loh, pertanyaannya, apakah putusan MK ini KTUN? Apakah MK itu adalah organ administrasi negara? Bukan kan? Loh, dikabulkan. Ya toh? Ini onrechtmatige rechtspraak menurut saya. Peradilan yang melanggar hukum. Loh, kapasitasnya MK itu apa? Apakah organ administrasi? Kan bukan. MK ini kan majelis kehormatan. Mestinya PT UN Jakarta menyatakan tidak berwenang karena bukan pada wewenangnya. Oh, dikabulkan. Nah, ini saya katakan PT UN Jakarta itu sama dengan orang yang memotong kakinya untuk supaya sepatunya pas. Oke. Loh, ini kan apa namanya? Ini kan fakta saja yang saya kemukakan. Betul toh? Benar ya? PT UN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman. Betul ya? Akhirnya sampai sekarang tetap bergeming loh. MK-nya tetap bergeming ya. Biasa saja.
Nah ini nggak benar sebenarnya. Bagaimana? Putusan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Loh itu kan bukan KTUN, bukan keputusan tata usaha negara. BPTUN itu mengadili keputusan tata usaha negara. Ataupun tindakan, sekarang diperluas ya, tindakan dari organ administrasi. Nah ini bukan organ administrasi loh, Majelis Kehormatan kok. Dikabulkan dan diadili. Mestinya tidak menang mengadili karena bukan kompetensinya. Tidak ada, dia nggak punya legal standing mestinya. Oke. Kalau dia dipecat dari suatu jabatan secara administratif, mungkin. Tapi ini kan enggak. Yang menghentikan siapa? MKMK. Contoh nih. Nah, pasal 1 angka 8 Undang-Undang Modal ini gampang juga. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing. Perseorangan warga negara asing. Badan usaha asing. Badan hukum asing. Dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Pokoknya ada unsur asingnya ya. Ada unsur asingnya sini. Nah, saham PT Molen de Valk dimiliki oleh Johan de Quelju dan Rudolf van Henningsen. Keduanya adalah warga negara Indonesia. Molen de Valk itu ya Molen tempat dekat rumah saya di waktu saya sekolah di Leiden ya. Kan ketika ambil doktor saya kan prepare disertasi di Leiden. Nah, dekat situ ada Molen de Valk namanya. Sahamnya dimiliki oleh ya PT Molen de Valk ya. PT loh. Berarti perusahaan mana ini? Indonesia kan? Kemudian lalu modalnya dimiliki oleh Johan de Quelju dan Rudolf van Henningsen. Keduanya adalah warga negara Indonesia. Saham PT Molen de Valk bukan modal asing. Nggak ada orang asingnya kan? Nggak ada unsur asingnya sama sekali kan? Lu namanya, nama saya nama Barat, saudara Peter. Iya kan? Rudolf ya nama Peter. Loh, gimana? Pakai Van, saudara pergi ke Ambon, banyak nama de Quelju. Sepupu saya namanya Edwin de Quelju di Manado namanya. Edwin de Quelju. Ya. Nah, pimpinan Deloitte Barce van Houten. Ya kan? Pernah dengar saudara seangkatan saya pasti tahu lagunya Deloitte. Pernah dengar ya? Tahu ya? Mengapakah kita harus berjumpa? Ini kan Barce van Houten penciptanya. Yang nyanyi Samsudin, tapi tadi Peter yang nyanyi. Silogisme yang valid. Premis mayor dan premis minor harus benar. Ya. Premis mayor dan premis minor harus benar. Konklusi yang mengikutnya harus benar. Silogisme tidak valid. Semua kucing adalah mamalia. Ya. Betul ya, kucing mamalia ya. Kucing mamalia. Ada berapa sih vertebrata itu? Ada 5 kan? Ayo. 5 vertebrata atau vertebrate itu binatang bertulang belakang. Vertebrata ada 5. Mulai dari apa? Yang paling sederhana. Ya. Ikan. Iya kan? Ikan. Pisces. Pisces. Ada kalau bintang Anda Pisces itu ikan kan gambarnya. Jadi kita Pisces lalu fish. Pisces. Habis Pisces apa? Amfibi. Iya kan? Kodok.
kodok, amfibi. Setelah itu naik lagi, reptil. Reptil, ya kan? Binatang bertulang belakang. Ya, ular tuh binatang bertulang belakang loh, ada tulangnya loh, walaupun dia apa merayap. Reptil, reptil. Buaya, nggak termasuk buaya darat, saudara ya. Terus kemudian apa? Burung, aves, burung. Nah baru mamalia. Benar. Ya, semua kucing adalah mamalia. Baik ya. Yang bertelur semuanya kecuali mamalia. Mamalia nggak bertelur toh, beranak. Ovipar, kan vivipar. Beberapa mamalia sangat pandai berenang. Betul. Pesut dan ikan hiu yang pandai berenang. Ini mamalia loh. Ikan hiu itu mamalia, bukan ikan, bukan jenis ikan. Iya toh, mamalia. Kucing sangat pandai berenang, ini nggak valid. Apalagi logikanya orang Madura. Loh, logika orang Madura begini. Ada seorang Madura, nggak apa-apa itu. John, orang Amerika, ketemu orang Madura. Orang Maduranya Brudin. John tanya, hey, what's your name? Oh, my name is Brudin. How can I call you? Din. Oh, Din. Yes, Din. And you? Kata Maduranya. Oh, Madura pintar bahasa Inggris juga loh. Bukan hanya Inggris Timur saja lah. Juga Inggris. Ya. Sudah nggak percaya. Madura itu juga ke Inggris-Inggrisan. Di Inggris, di England ada Manchester United, MU. Di Madura, di Pamekasan ada Madura United. Namanya MU juga. Suatu ketika perlu dipertandingkan MU, England atau MU Madura United. Mainnya di Bangkalan. Ya. Nah ini ceritanya. Kata tanya Brudinnya, and what's your name? My name is John. Nah, John tanya, Din, can you swim? No, no. Oh, my dog is smarter than you are. My dog can swim. Lah Brudin tanya, John, can you swim? Oh yes. So you are as the same as your dog. Madura dilawan saudara ya. Jadi kamu itu sama dengan anjingmu kalau gitu. Ya, sama dengan anjing. Sama-sama. Nah ini silogisme tidak valid. Itu silogisme tidak valid juga kan. Itu. Ya. Jadi tapi argumentasi demikian tuh perlu dibangun juga kadang-kadang untuk mengecoh pihak lawan. Ya, ini ada lagi. Madura, masih Madura. Pintar berargumentasi, saudara. Madura lagi nih. Tapi pintar loh mereka. Pak Habibie kan jenius. Ya, mantan presiden kita Habibie kan jenius. Habibie ini punya obsesi. Madura itu jadikan kayak Batam gitu. Waktu saya di Jakarta sebagai staf ahli menteri, saya tidak setuju. Kenapa? Kalau saja Madura kayak Batam, Madura ini kota santri. Ya banyak santri loh. Lalu di Batam banyak night club. Rusak ini nanti. Enggak, jangan. Tapi dasar Habibie orangnya, waduh, apa namanya, keinginannya besar. Datanglah ke Bangkalan. Tanya pada para kiai-kiai di sana. Dikumpulkan di lapangan Bangkalan. Nah pada waktu datang, ditanya, saudara namanya siapa? Sueb. Saudara namanya siapa? Munif. Saudara Sueb dan saudara Munif. Hitung berapa tingginya tiang bendera itu. Dua orang ini naik sampai 3/4 jam naik. Begitu 3/4 jam dia kata, Pak Menteri, tinggi tiang bendera
Tingginya tiang bendera 1,80 meter, kata Habibie. Saudara Sueb, saudara Munif, saudara pakai akal sedikit. Tarik itu tiang bendera, hitung. Bapak tadi ngomong apa? Tingginya. Kau gini kan panjangnya, Pak. Kalah Madura. Madura dilawan, saudara. Ya, di situ. Tapi hal-hal semacam ini kelihatannya bergurau ya. Tetapi sebenarnya bisa juga untuk argumentasi hukum loh. Kalau mengecoh pihak lawan, ya bisa. Nanti akan kita lihat. Argumen semua itulah argumen yang mengandung fallacy. Dan yang saya ajarkan nanti banyak fallacy-nya. Dan itu sebenarnya apa ya, mengecoh, tetapi tidak melanggar hukum loh. Ya, mengecoh tidak melanggar hukum. Fallacy. Fallacy merupakan kesalahan dalam penalaran. Ya, fallacy merupakan kesalahan dalam penalaran. Katanya ini false, false salah. Dan ini apakah disengaja? Ya disengaja. Ya disengaja karena untuk mengecoh. Suatu argumen yang mengandung fallacy adalah suatu argumen yang tampaknya benar, tetapi kita diuji tidak demikian halnya. Ya, tampaknya benar. Ya, tampaknya benar, tetapi ketika diuji tidak demikian, tidak benar artinya. Ya, silakan. Wah, saya tak gagah-gagah. Wah, ini action. Terima kasih. Nah, ini nanti di foto action kan. Nah, Anda action. Monggo. Nah, Karamatun nuwun ya monggo. Kalau apa namanya? Mercy bagus sebusangki kan gitu. Ya. Nah, kalau bahasa Bali, ayo bahasa Bali. Patau suksma wali kan gitu. Bagi saudara yang minggu depan merayakan Kuningan. Betul ya? Kembali Rebo kan Bude kan Galungan. Sebenarnya dulu ini kok begini. Oh ya. Nah, nanti dulu kalau gitu. Jadi meskipun ini, wah ini nggak kelihatan saya. Bisa di gini kan. Meskipun premis mayor dan premis minor dan konklusi semuanya benar, suatu argumen tetap saja mengevaluasi apabila penalaran yang digunakan untuk mendapatkan konklusi secara logis tidak valid. Mana ini? Oh, kasihan mereka. Baik, baik kalau gitu. Masih. Nah ini ada bantuan. Baik, saudara sekalian. Jadi meskipun premis mayor, premis minor, dan konklusi semuanya benar, suatu argumen tetap saja mengandung fallacy apabila penalaran yang digunakan untuk mendapatkan konklusi secara logis tidak valid. 10.30 kan? Kenapa? Coffee break aja lah, kasihan mereka ya. Coffee break kan kalian kan pengen merokok juga kan? Coffee break. Jam 10.30 ya. Ya. Pelan-pelan saudara, jangan susu. Misalnya gini. Nah, ini saudara. Ini terjadi sungguh. Terjadi sungguh. Saya terus terangnya marah-marah ini. Ya marahnya gimana ya? Gak bisa marah kepada siapa-siapa.
Saya cuma marah kepada pembuat legislatornya, atau ya menggerutulah paling tidak. Begini ya, pencairan dana APBD tanpa setujuan wali kota atau bupati dianggap sebagai kerugian keuangan daerah. Bahkan pada waktu itu ketua BPK-nya adalah Anwar Nasution. Anwar Nasution. Saya dengar sendiri, Prof. Anwar mengatakan, apapun alasannya, tanpa tanda tangan wali kota atau bupati adalah korupsi. Pencairan, loh, apapun alasannya. Jadi, nah ini lagi. Jadi ini memang karena sistem ya. Jadi kita harus tunduk pada sistem. Akhirnya kita akan di loh, wah, kesenggol. Nah, di yang ini di klik. Nah, jadi begini, ini kejadian sungguh dan menyakitkan sebenarnya. Bahwa Anwar Nasution, Profesor Anwar mengatakan, apapun alasannya, kalau pencairan dana APBD tanpa tanda tangan, tanpa persetujuan wali kota atau bupati, dianggap kerugian keuangan daerah. Dan itu korupsi. Betul ya? Korupsi kan di situ. Merugikan keuangan daerah adalah tindak pidana korupsi. Betul ya? Ini premis mayornya demikian, premis minornya demikian. Penyerahan dana APBD tanpa persetujuan wali kota, bupati atau membantu korban bencana alam adalah tindak pidana korupsi. Benar nggak? Apapun alasannya, korupsi. Bayangkan saudara, gempa Jogja 2006 itu terjadi hari Sabtu. Ya, gempa Jogja 2006 adalah hari Sabtu. Hari Sabtu kan kantor bupati atau wali kota tutup, semua kan tutup. Kemudian, nah bupatinya di mana? Nah kebetulan salah satu bupati itu suka Liverpool. Seperti saya suka Liverpool, saudara. Nanti malam Arsenal lawan, tapi Liverpool malam hari mainnya. Ya, saya suka Arsenal juga. Liverpool. Bupati ini ada di Liverpool, saat itu belum ada scan, belum ada WA, belum ada. Terjadi bencana alam di Jogja. Salahkah bupati ini di Liverpool? Ya enggak dong. Hari Sabtu kan? Iya kan? Siapa ngerti ada bencana alam? Kan enggak tahu. Kan dia memang uang-uangnya sendiri dan dia bukan bukan orang yang suka korupsi. Apa yang terjadi? Mereka yang namanya bagian bencana alam, dia nggak mau mencairkan dana. Loh, korban sudah banyak, sudah berjatuhan. Akhirnya organisasi sosial dan organisasi keagamaan yang menolong mereka. Mengerikan kan ini? Jadi gara-gara bahwa pencairan dana itu harus ada tanda tangan wali kota atau bupati, tanpa itu korupsi. Saya tanya adik saya almarhum, adik saya kebetulan dia bagian semacam bencana alam itu tapi di Ponorogo waktu itu. Saya tanya, saya setengah marah. Ya apa itu? Mosok loh, dia aja salah paham. Kenapa? Karena nggak berani. Ya ada ketentuan bahwa pencairan dana apapun alasannya tanpa tanda tangan wali kota atau bupati itu adalah merugikan keuangan negara.
Dan itu korupsi. Jadi saya tanya adik saya yang kebetulan begitu. Seandainya aku di situ juga nggak akan mencairkan dana. Wedi aku. Dimana dituntut korupsi. Ngerikan kan? Jadi secara logis benar nggak? Betul ya? Tapi secara apa realita hal semacam ini nggak betul. Seharusnya bahwa ada yang namanya diskresi. Di dalam hukum administrasi dikenal adanya Fries Ermessen. Pernah dengar nggak? Fries Ermessen. Ke discretionary power, diskresi. Keluasan bertindak. Apa ukurannya adalah Dulma Takhait menurut Profesor Kunchoro. Ukurannya adalah untuk kepentingan, untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau itu bukan korupsi dong. Saya ngomong pada dia kebetulan juga lulusan UNER dan juga tata negara. Lo kan lah ngerti HTN. Lo iya aku roh bahwa itu diskresi, price promotion. Lo kenapa kamu nggak mencairkan? Ya nggak bisa karena ya aku ngerti mereka yang jaksanya apa ngerti. KPK apa ngerti? Hakimnya apa ngerti? Langsung aja kalau positivistis ya penjara. Nah inilah sudah ada policy. Ini sebenarnya secara logis benar, tapi sebenarnya kan tidak betul ya. Nah inilah yang terjadi. Bentuk-bentuk policy. Policy secara umum dibedakan dari policy yang formal dan informal. Suatu policy yang bersifat formal dikemas secara tegas dalam suatu sistem standar yang logis seperti proposisi logis. Maaf. Policy yang bersifat informal beranjak dari kesalahan dalam penalaran. Oke. Kenapa? Dan kalau mereka sekarang bertanya nggak apa-apa, gini. Jadi saya ini kan belum 30 menit toh. Ini silakan nanti bertanya lagi nggak apa-apa. Ini kan diskusi, ya. Argumen yang mengandung policy informal mungkin secara formal valid, tetapi tetap saja merupakan policy. Saya lanjutkan ini dulu nanti. Sebentar lagi boleh bertanya, sudah silakan. Form policy. Nah ini aja dulu. Happiness is the end of life. Benar nggak? Do you want to be happy? Siapa yang nggak ingin happy? Angkat tangan. Kembali lagi. Kalau ada yang angkat tangan, saya bawa ke rumah sakit jiwa. Happiness is the end of life. Betul ya? Is it right? Oke, silakan. Nah, kalau misalkan aja baru datang bertanya juga boleh. Enggak apa-apa, ini bergurau saja lah. Ini Sabtu, saudara. Oh, iya nggak apa-apa. Apalagi online. Boleh tanya. Jadi, kembali lagi. Happiness is the end of life. Nah, sekarang, the end of life is death. A sama dengan B. B sama dengan C. Konklusi, A sama dengan C. Lalu, so, happiness. Benar nggak ini? Logik ya? Logik lah. Betul nggak tapi? Formal policy. Ya, formal policy ini. Logik lah. Tapi kan tidak benar. Apa betul bahwa kebahagiaan itu kematian? Loh, yang masuk surga iya. Nah, yang masuk neraka is not happy. Endless unhappiness. Ya. Oke, saudara. This is formal policy.
Ya, ini false yang betul. Ada yang salah nggak di situ? N, N, yang satu tujuan, yang satu adalah akhir, ya toh? Padahal tujuannya sebenarnya juga akhir. This is foreign policy. Mungkin kalau ya Menteri Penerangan bertugas memberi penerangan, betul ya? Menteri Penerangan sekarang udah nggak ada, Menteri Kominfo sekarang. Dulu Harmoko, hari-hari omong kosong. Menteri Penerangan bertugas memberi penerangan. Memberi penerangan adalah menyalakan lilin. Menteri Penerangan bertugas menyalakan lilin. Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya sampai di sini dulu. Karena apa, saudara? Saya juga mau minum. Baik, sesi selanjutnya bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta ada yang ingin ditanyakan dan untuk yang di Zoom bisa melakukan sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand maupun di kolom chatnya. Mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu, Prof. Terserah. Baik, itu ada yang bertanya, Prof. Ya. Permisi Prof, saya mau bertanya tentang, perkenalkan nama saya Hideo. Saya ingin Siapa? bertanya, Hideo. Video. Nggih, Hideo. Saya ingin bertanya tentang silogisme yang falasi tadi jenengan jelaskan. Ya. Itu kan menyebutkan adanya diskresi tadi ya lah. Apakah semisal ini antara premis mayor, premis minor itu ditabrakkan seperti di aturannya itu dijelaskan kalau tidak boleh menggunakan dana tanpa adanya persetujuan wali kota atau bupati. Nah, tetapi pada saat keadaan bencana seperti ini itu digunakan diskresinya. Nah, itu apakah konklusinya itu bagaimana, Prof? Betul, itu. Oke. Justru Terima itu kasih. yang ingin seharusnya Anda kemukakan sebagai lawyer, ya. Bahwa sebenarnya itu betul yang namanya aturan apabila merugikan keuangan negara itu adalah korupsi, betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya, apakah mencairkan dana APBD untuk bencana itu merugikan keuangan negara? Nah, ini dan ini ada diskresi Anda kemukakan argumen Anda ya nanti ya sebagai lawyer, kan Anda lawyernya kan, bahwa di dalam hukum administrasi dikenal adanya diskresi, kekuasaan diskresioner. Lalu di mana aturannya? Itu adalah asas. Nah, sekarang kalau asas biar hakim tahu. Saya kira semua hakim ya, semua hakim pernah belajar hukum administrasi meskipun dia mungkin bidang minatnya hukum pidana atau hukum perdata, tapi pernah belajar hukum administrasi. Dan kita semua pernah belajar hukum administrasi bahwa yang namanya diskresi itu adalah keluasaan bertindak oleh organ administrasi, organ eksekutif, meskipun tidak berdasar hukum. Mungkin menabrak hukum kalau untuk kemaslahatan orang banyak. Ukurannya ada dulu mata kait. Jadi Anda berargumentasi berdasarkan asas, karena mereka kalau tidak positivistis. Nah, perkara dikabulkan argumen Anda itu terserah ya. Tapi adik saya tadi mengatakan nggak berani karena apa? Khawatir kalau hakimnya positivistis. Kalau hakimnya positivistis ya seperti ya dihukum. Yang penting, nah saya ingat kok ini, mohon maaf ini pernyataan almarhum Marwan Effendi ya, profesor juga beliau akhirnya. Jaksa Agung muda di bidang apa itu? Atau wakil Jaksa Agung waktu itu. Saya katakan begini, Pak Marwan, saya itu baru tahu kalau Prof Marwan Effendi itu ya itu orangnya ketika Prof Somad Pegukuhan. Saya gini loh, saya yang namanya undang-undang Persero tadi loh, Persero.
itu kan PT, ya toh. PT itu kan tunduk pada undang-undang PT. Dan undang-undang PT itu asas-asas prinsip-prinsip dalam hukum perseroan. Itu kan entitas publik, entitas privat. Tapi kata Profesor Marwan Effendi, almarhum, Prof. Peter, saya ini seorang jaksa, saya harus asas nulum delictum. Apa kata undang-undang positivistis? Beliau nggak salah, ya beliau nggak salah. Tapi hakim apa begitu? Nah itu loh. Nah pertanyaan Anda bagus sekali bahwa bagaimana defense-nya. Paling tidak Anda defense bahwa ini bukan korupsi kan begitu. Ini adalah discretionary power, ada kewenangan diskresioner. Jelas Saudara Ditio, ya, ya jelas. Ini bagus sekali. Ada defense begitu. Silakan yang lain. Baik, mungkin oke. Untuk mikrofonnya bisa diarahkan ke belakang. Ya itu. Permisi. Terima kasih. Mbak. Oke. Terima kasih. Bagus. Selamat pagi, Pak Peter. Saya Melisa. Saya juga mau menanyakan masalah kasus yang sama tadi. Ya. Tapi saya tuh melihat dari sisi, kalau saya nggak salah ingat ya ini ya, bencana alam itu kan termasuk force majeure, sedangkan force majeure itu juga alasan penghapus pidana. Nah, apakah force majeure ini tidak bisa diterapkan dalam kasus tersebut? Itu aja sih, Prof. Terima kasih. Force majeure itu kan bukan kan hanya dalam perjanjian. Ya dalam kontrak force majeure itu. Ini kan kejadian ini bukan masalah force majeure. Itu adalah natural disaster. Natural disaster itu bukan force majeure. Nah sekarang pertanyaannya, apapun alasannya dalam undang-undang tadi, nah sekarang bergantung hakimnya. Jadi bukan masalah force majeure-nya kalau saya. Defense-nya adalah kewenangan diskresioner itu. Bahwa ini adalah bencana alam demi apa? Demi kemaslahatan orang banyak. Karena yang diukur di dalam hukum administrasi, istilah Belandanya dul matakheid, tujuannya apa? Ya, dul itu tujuan, dul matakheid, ya bahasa Belanda itu. Bahwa tujuannya apa? Tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, jangan force majeure akan ditertawakan oleh hakim. Ini bukan kontrak loh ya. Kalau kontrak ini force majeure, ya ada toh. Bahkan kalau di dalam ya kalau kita menggunakan force majeure, tapi kalau kontrak dalam dengan Anglo-American, mereka kadang-kadang nggak menggunakan force majeure, tapi acts of God. Karena natural disaster betapapun juga tindakan dari Tuhan, nggak mungkin toh dari manusia. Nah, ada juga. Lalu apakah nanti pertanyaan berikutnya, loh, bagaimana kalau respon force majeure? Ya teman saya yang namanya almarhum sekarang Herman Raja Gugu, itu force majeure enggak Bang, bukan force majeure. Bukan, karena seorang businessman harus paham kalau volatile nilai mata uang itu hedging. Apa itu hedging? Ya nggak di sini tempatnya, lain kali kita terangkan. Hedging bukan hedging. Gimana Saudara Melisa? Gimana Saudara penanya Melisa? Ya. Oke, untuk penanya selanjutnya karena waktu masih ada, untuk satu penanya kembali atau mungkin bisa Ya, dilanjutkan. itu ada ya. Enaklah diskusi begini, Saudara. Ya. Selamat pagi, Prof. Nama saya Didi. Didi ya. Saya tertarik tadi yang terkait perusahaan BUMN tadi, Prof. Yang terkait PT Jiwasraya, PT Asabri. Ya. Kan tadi Prof menjelaskan adanya pasal tipikor ya. Kan sebetulnya kalau saya kan melihatnya dari sisi pemegang sahamnya dulu. Misalnya ini punyanya siapa? Kebetulan kan yang punya 100% kan Kementerian BUMN. Berarti kan yang punya negara. Kan harusnya kan yang saya tahu
kita kan melihat dulu dari sisi modalnya ini siapa. Modalnya kalau memang semua negara mungkin bisa masuk pasal tipikor. Tapi yang sering terjadi adalah kalau saya melihat para apa ya, tentang sidang tipikor ini adalah lebih banyak itu penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang sering terjadi yang saya lihat itu. Maksudnya begini, itu kan paling banyak kan sering terjadi itu terkait suap menyuap. Suap menyuap itu kan ibaratnya yang akan mengakibatkan kerugian negara kan. Betul nggak? Betul apa tidak? Maksudnya kan harus kita Itu buktikan saya kan, mau Dok? tanyakan itu. Iya, betul. Terus kan tidak semua juga perusahaan BUMN itu mengalami keuntungan. Namanya juga bisnis, pasti kan juga Iya. ada mengalami kerugian. Dan sering terjadi para pejabat ASN itu pada sekarang ini kan pada ketakutan. Ibaratnya Iya. dalam ancaman Iya. pidana tipikor. Iya. Nah, apakah itu bisa ke depan itu misalnya kayak perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan itu dipisah dari pasal itu, Prof? Mungkin itu. Oke, bagus sekali ya pertanyaan ini. Saya tetap mengatakan kalau itu PT BUMN berlaku undang-undang siapa? PT, undang-undang BUMN kan? Jadi itu keuangan negara bukan? Bukan. Coba pasal 11 Undang-Undang 19 tadi. Coba Anda baca. Terhadap Persero berlaku undang-undang PT. Jadi itu bukan keuangan negara. Ini yang harus kita lawan. Saya beritahu saudara, nanti sebelum saya jawab juga nanti. Sebelum adanya Undang-Undang Keuangan Negara, sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dulu ada yang namanya ICW, bukan ICW ya, ICW Corruption Watch, ICW dan IBW. ICW itu apa? Indonesia Comptability Weight, yaitu untuk perusahaan-perusahaan perum dan dulu merjan. Itu berlaku ICW. Sedangkan untuk Persero berlaku IBW, Indonesia Bedrijf Wet. Itu jelas sekali bahwa itu keuangan negara yang dipisahkan. Jadi menjadi perusahaan PT keuangan PT. Nah, itu. Nah, kemudian tahun 2003 kok jadi begini? Ini yang salah siapa? Karena ahli hukum kita tidak paham. Ya, pahamnya ilmu hukum sebagai ilmu sosial untuk efektivitas. Ya, rusak negeri ini. Itu pertama kali. Berikutnya, yang lebih parah lagi, pertanyaan saya, suap menyuap, itu kan di KUHP. Betul ya? Kok dimasukkan ke Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Apa? Sekarang kalau saudara menyuap saya, ya, saudara menyuap saya, apakah negara dirugikan? Enggak. Apa tujuannya? Supaya KPK bisa masuk ke sana. Sebenarnya saudara ya, ini mohon maaf kalau saudara, tapi nggak ada yang jaksa ya. Ini KPK ada, itu menurut saya itu tidak menghargai eksistensi polisi dan jaksa. Sudah ada polisi, sudah ada jaksa. Wah, itu tempat setan loh. KPK juga ada jaksanya, ada polisinya juga toh. Ya, setannya juga ada juga kan? Sebenarnya ad hoc ini apa namanya? Lembaga ini ad hoc. Berapa tahun sudah KPK? Berhasil nggak? Malah Kejaksaan Agung malah sekarang lebih bagus. Betul ya? Kejaksaan Agung. Asabri dan Jiwasraya kan Kejaksaan Agung. Nah, sebenarnya KPK itu lembaga ad hoc, tapi kenapa kok jadi hebat sekali itu? Bahkan super
super body. Wah, ini yang kita harus telaah sebenarnya. Nah, kemudian saya jawab, penyuapan itu kan sebenarnya tindak pidana umum. Betul ya? Karena siapa? Polisi sebenarnya. Kenapa harus masuk KPK? Jadi jawaban saya, jawab saya pertanyaan, kalau Anda nyuap saya pejabat, apa keuangan negara rugi? Enggak toh? Loh, kenapa kalau itu korupsi? Aneh kan? Nah, inilah jelas di sini jawaban saya. Ya. Jadi mari kita berpikir. Tapi karena ini adalah forum PKPA, bukan kuliah disertasi. Nah, saudara bisa kalau nanti S3 apakah relevan yang namanya penyuapan itu menjadi korupsi? Kan itu bidang topik untuk disertasi atau paling enggak tesis, kalau skripsi enggak lah. Ya. Baik. Saudara siapa Aditya Didik ya. Gimana? Masih ada lagi? Masih ada waktu? Sebelum silakan. Sebelum istirahat 10.30 istirahat kan? Cik. Ya. Cik. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan nama saya Torik. Siapa Torik? Ya, Prof. Izin bertanya, Prof. Tadi Prof Peter sempat menjelaskan tentang materi tentang hukum perusahaan ya, Prof ya. Sedikit tadi. Tapi saya ada tertarik, Prof. Ini saya terkait dengan tindak pidana korupsi, Prof. Jadi sepanjang saya sering melihat proses beracara di perkara-perkara tipikor yang khususnya ini melibatkan direksi daripada perusahaan, ya perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta, Prof. Jadi banyak dari pendapat hakim maupun jaksa penuntut umum di sana bahwasanya banyak hal yang menurut hemat pendapat saya ini adalah sebuah ultra vires, direksi melakukan di luar kewenangannya. Tetapi dalam hemat pendapat jaksa maupun hakim ini banyak dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Nah, menurut dari Prof sendiri, letak concern perbedaan antara ultra vires dengan penyalahgunaan kewenangan ini apakah sama atau berbeda, Prof? Jadi terima kasih. Sekarang kalau toh itu penyalahgunaan kewenangan perusahaan, apakah bisa jadi korupsi? Nah, masalahnya tadi ya katakan Saudara Didik ya. Kalau Saudara Didik mengatakan itu keuangan negara, kalau saya tetap berpegang pada PT Persero atau apalagi PT swasta, kalau penyalahgunaan kewenangan, apakah itu korupsi? Apakah merugikan keuangan negara? Kataan saya ada penyalahgunaan kewenangan. Misalkan aja, apakah keuangan negara atau keuangan PT yang dirugikan? Keuangan PT. Nah, keuangan PT berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 2003 berarti bukan keuangan negara kan dirugikan. Nah, kalau itu apa korupsi? Tidak, Bro. Bukan. Tetapi apakah hakim mau menerima argumen semacam itu? Nggak mau. Kalau mau dicurigai. Sekarang siapa sih yang paling berkuasa di negeri ini? LSM. Loh betul loh LSM. Betul loh. Coba saudara membela orang yang korupsi. Anda kemudian berhasil, dia nggak dipidana. Anda dimusuhi oleh LSM itu. Betul ya? Ya, hati-hati yang berkuasa LSM. Hakimnya takut. Bukan takut pada siapa? Ya itu LSM. Ini ada seorang jaksa, saudara ya. Lagi S3, sudah selesai barangkali di UNER. Jaksa ini. Dia kemudian memanggil salah bupati di salah satu kota ataupun kabupaten di Jawa Timur ini. Bupati ini diinterogasi, dikepung LSM. Tahan Pak, tahan. Loh.
Jadi kebencian terhadap penguasa itu sudah meluap di Indonesia ini. Seakan-akan bahwa penguasa itu mesti salah, kan begitu. Nah, untungnya si jaksa ini cukup baik, dia katakan. Coba saudara ini dari Fakultas Hukum, bukan dari Fakultas Sospol. Saudara tahu menahan orang itu. Ada dua cukup bukti dan kemudian diajarin tersangka. Ini cuma diperiksa saja, suruh tahan. Ini LSM. Ada lagi yang mengerikan saudara. Ini coba saudara, ini saya berikan hint pada saudara ya. Hati-hati sekali kalau menangani kasus ini. Ini orang beli rumah, ya, beli rumah. Orang ini ya, beli rumah. Rumah ini adalah milik mantan bupati. Dan rumah ini dibeli karena hasil korupsi, ya. Orang ini beli rumah ini, orang ini ditahan. Di pengadilan dianggap sebagai ikut serta dalam pencucian uang. Ini masalah yang sangat rumit itu, pencucian uang. Dianggap melakukan ikut serta dalam melakukan pencucian uang. Di tingkat 1 dipidana. Kemudian di pengadilan banding dipidana juga. Jadi sudah masuk. Di Mahkamah Agung dibebaskan karena dia nggak tahu menahu. Ini ada apa namanya jurisprudensinya, itu bagus untuk Anda nanti. Saya tanya kepada si mantan promovindo saya bahwa orang ini apakah menurut Anda dia kan harus tahu bahwa uang ini dari mana, itu apa harus tahu. Dia kan pembeli yang beritikat baik, iya kan? Argumentasinya gitu, nggak tahu menahu. Karena, nah kalau rumah ini dijual dengan harga yang murah, nah ada indikasi ya, begitu ya. Tapi ini harga normal kok, harganya wajar. Dia kan nggak tahu dari mana uang itu. Apa di due diligence dulu. Akhirnya saya katakan pada klien yang mau beli rumah atau beli perusahaan, lakukan due diligence, saya katakan gitu, daripada nanti terjadi semacam ini. Gimana di saudara Torik ini ya? Sudah puas dengan jawaban itu? Kalau belum puas, silakan diskusi izin, lagi. Izin, Prof. Jadi menurut Prof Peter, tindakan penyalahgunaan kewenangan atau ultra vires itu ya tidak memenuhi unsur dari tindak pidana korupsi, Bro. Meskipun itu dilakukan oleh direksi dari BUMN. Menurut saya BUMN Persero loh ya. Iya. Kalau BUMN Perum kan cuma berapa sekarang Perumnya? Perumnas dan Pegadaian juga sudah jadi PT ya toh. Tinggal apa Perum itu sekarang? Perjan udah nggak ada loh ya. Tahu, pernah dengar Perjan? Perjan dulu perusahaan jawatan. Tapi kalau ada Surabaya perusahaan janjuan. Ada Surabaya, maaf, saya nggak suka kata. Jadi menurut saya baik ultravirus maupun penyalahgunaan kewenangan itu tidak memenuhi unsur korupsi kalau itu Persero, dan saya berpegang pada Undang-Undang Nomor 19 2003 Pasal 11. Tetapi apakah hakim dapat menerima argumentasi demikian? Nah itu terserah hakimnya, ya kan? Ya terserah hakimnya loh, ya terserah hakimnya loh itu, ya. Saya hanya mengajarkan saudara. Ya, oke, silakan. Masih ada lagi? Baik, terima kasih, Prof. Ya, ya. Nah ini teman kita. Torik mikrofon di depan. Ya, tolong disambungin aja. Ya, bergilir. Ya. Terima kasih, Prof. Peter. Saya tertarik dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
kalau ini kita kaitkan dengan profesi saya sebagai konsultan pajak, itu di lapangan ini sering terjadi seorang pemeriksa atau petugas pajak dalam menghitung pajak, wajib pajak yang diperiksa, dia itu mengeluarkan perhitungan yang menurut penafsirannya dan tidak masuk akal, tanpa bukti dan bukti pendukung yang kuat, hanya diperkirakan keuntunganmu sekian persen, nggak mungkin sekian gitu. Nah, itu kalau si wajib pajak ini tidak bisa mengikuti permainannya, ini atau mengabaikan, ini tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan surat ketetapan, sehingga tempo-tempo dulu itu banyak surat ketetapan pajak yang nggak bisa dibayar oleh wajib pajak, sehingga ada yang diblokir, ada yang di-canceling seperti itu. Nah, apakah tindakan pemeriksa pajak dalam menghitung pajak sesuai menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini? Dan apakah wajib pajak bisa menggugat atas penyalahgunaan wewenang ini? Terima kasih. Sebentar ya, kan itu diaudit oleh akuntan publik. Iya kan? Perusahaan kan diaudit oleh akuntan publik. Ada yang diaudit, ada yang tidak. Ya salah. Kalau nggak diaudit itu. Kalau diaudit akuntan publik, tunjukkan. Salah kalau nggak diaudit. Ya. Jadi jangan salahkan petugas pajak. Jadi harus diaudit. Apalagi PT kan ada audit. Ya, di Undang-Undang PT memang yang wajib audit itu ada batasan. Ya, ada batasan. Modal, iya. Tapi itu yang perusahaan-perusahaan yang nggak punya kaitannya dengan hutang bank dan nggak ada kewajiban diaudit. Tapi gaya pemeriksa ini memang. Tapi sebaiknya dilakukan audit, sebaiknya itu. Ya, audit. Saya kira kita fair lah. Kalau sudah ada pernyataan dari akuntan publik begini, nggak bisa dia melakukan apa saja, ya. Jadi karena terus terang saja, mohon maaf ini ya, istri saya itu pernah dia itu memang dia belajar apa dulu awal-awal ada komputer di Indonesia saat itu dia jadi programmer. Dia sebenarnya sarjananya lah sarjana dari ITS ya. Tapi dia belajar komputer kemudian jadi programmer, diminta oleh perusahaan swasta untuk bikin pembukuan. Nah, lalu dibuat. Nah, kemudian dibuat kata si punya perusahaan, loh jangan gini, jangan begini. Loh gimana? Ada 3 pembukuan. Bukan hanya pembukuan ganda, 3 pembukuan. Pembukuan yang pertama adalah untuk pajak. Rugi terus. Ini jelas. Pembukuan kedua untuk bank, untung terus. Pembukuan ketiga untuk istrinya. Jadi, loh jangan nanti siapa namanya ibu marah, loh jangan gitu, ya nggak mau saya, harus fair. Untuk apa bikin komputer? Ya, jadi kadang-kadang curang. Karena itu saya kata dia ngomong Peter, waduh nggak seneng begitu. Jadi itu dia memang dosen, tapi dia diminta jadi awal-awal komputer ada di Indonesia, dia diminta untuk komputerisasi. Tapi ya itulah, ada 3 pembukuan. Jadi kalau saya serahkan akuntan publik, sehingga ini loh. Jadi saya bukan apa-apa, saya tahu persis bagaimana membuat pembukuan. Saya sendiri pernah jadi mantan direktur suatu perusahaan kok, tapi nggak boleh karena ada ketentuan ASN nggak boleh jadi direktur perusahaan. Dia ngomong gitu, Pak, iki ojo iki pajak iki kanggo ini.
Tapi karena istrinya juga pemegang saham, nggak bisa dia berkilah ini untuk apa namanya, untuk istri sendiri, ya, dua pembukuannya, double. Ya, oke, kita Ya, break. bisa, Ada bisa nanggapi sedikit lagi, Dok. Prof, memang benar dari pembukuan perusahaan ini terkadang ada tiga, untuk kepentingan pajak, kepentingan bank, dan kepentingan manajemen ya. Tapi apakah laporan audit ini yang terkadang notabene seorang auditor itu membuat laporan untuk kepentingan ambil kredit di bank, sehingga ada beberapa kepentingan auditor kan. Apakah laporan audit ini bisa dipakai sebagai dasar supaya paling tidak pemeriksa ini tidak melakukan koreksi yang semena-mena, satu itu. Nah, terus yang kedua, ada perusahaan yang dimiliki seorang advokat, yang mana misalkan perusahaan hiburan malam, yang mana pada saat pandemi mereka itu posisinya rugi, tapi pada saat diperiksa tidak ada respon, akhirnya dikeluarkan surat ketetapan kurang bayar jadi laba. Nah, kemudian karena perusahaan ini nggak diurusin, akhirnya ada pemblokiran atas semua pengurus. Nah, akhirnya oleh advokat ini dihadapin, Bapak ngitung ini nggak benar, perusahaan saya rugi, Bapak ngitungnya untung. Dan kalau rekening saya diblokir, wah ini seolah-olah saya ini ada korupsi uang negara. Akhirnya kan nggak benar, korupsi uang negara nggak benar sudah. Itu omongan yang nggak benar tuh. Ya, akhirnya Ya, dilawan. benar tuh. Dilawan, kemudian dilaporkan ke kepolisian, kayak gelar perkara seperti itu. Enggak, pertanyaan saya bukan apa-apa. Diaudit enggak oleh akuntan publik, masalahnya di sana. Kalau enggak diaudit, ya jangan salahkan petugas pajak. Seenaknya saja menetapkan. Kenapa saya kok keberatannya diaudit oleh akuntan publik, keberatannya apa? Nah, saya curiga jadinya. Ya, jangan-jangan memang dia nggak mau karena ada sesuatu. Jadi paling enak kan di audit akuntan publik. Dan auditor tidak akan main-main loh ya. Nggak main-main. Kalau sampai main-main dia akan di-suspend. Ya, teman saya yang seorang akuntan publik almarhum sekarang, Mustafa, itu bagus sekali. Ya, pernah juga disuspend karena salah, bukan kesalahan. Peter, aku bangsa mut apa? Ya apa kesalahan? Gak apa-apa, disuspend aja, nggak apa-apa. Jadi kalau saya klien kami mengenai masalah begitu, saya minta kepada hubungi Mustafa, ATM waktu itu, Hans Tuana Kota Mustafa, hubungi supaya enak. Jadi kalau sudah ada pernyataan dari akuntan publik, nggak mungkin petugas pajak seperti itu. Jadi aneh juga. Kita itu mau jujur ya. Kalau mau jujur ya ke akuntan publik, enak kan? Apakah dia itu bisnis PT atau bukan? Tolong diperiksa. Sehingga ini pernyataan akuntan publik. Nggak akan macam-macam dengan pajaknya. Oke ya? Baik, Prof. Terima kasih sarannya. Nah, pas 10.30. Baik, telah berakhirnya sesi pertama pada pagi hari ini oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, MS LLM, dengan materi argumentasi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi kedua. Break terlebih dahulu 10 menit ya, Prof. Ya, break 10 menit atau seperempat jam lah. Mereka kan 15 menit sih. Kerokok mereka. Kalau saya nggak kerokok. Tuh, kadang-kadang kencing itu atau berak itu kan 15 menit. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dimulai 10.45. Jadi coffee breaknya 15 menit untuk dilanjutkan sesi yang kedua, Prof. Ya, oke.
Baik Baik. ya. Oke. Untuk Profesor bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu. Yuk, kita